terkait dengan Sumpah Pemuda. Apakah ada peristiwa kepemudaan yang walaupun itu nggak nyambung langsung dengan peristiwa Sumpah Pemuda, Iya. tapi sifatnya terkait, ada apa nggak peristiwa yang ya sama-sama anak muda yang bergerak di Madiun? Ya. Tentu kalau bicara soal Sumpah Pemuda itu pasti memiliki imbas yang sangat besar dalam kalangan pemuda ya, karena Sumpah Pemuda itu seperti api yang memercik di berbagai wilayah, terutama di Madiun yang saat itu termasuk daerah pedalaman ya. Oh ya. Ya, pedalaman Jawa gitu ya. Bicara soal Sumpah Pemuda, memang kita mungkin ini nggak pernah di-share di beberapa sejarah-sejarah kita ya. Mungkin ini karena ini adalah peristiwa lokal, namun saat itu ini jadi pembahasan nasional di era kolonial Belanda saat itu ya. Di mana para pemuda itu, pemuda Madiun yang saat itu bersekolah di Ospia ya, Operating School for atau istilahnya sekolah Pamungpraja ya. Yang sekarang ada di Diponegoro. Iya, Puspo sekarang Puspo. Ya. Itu mereka melakukan sebuah perlawanan yang cukup mengagetkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu. Di mana mereka tidak mau menyanyikan lagu Wilhelmina. Oh, lagu kebangsaannya. Lagu bahasanya Belanda seperti itu. Dia malah ingin menaikkan lagu Indonesia Raya. Itu di upacara pagi gitu ya? Bukan, di sebuah acara perayaan ini ya, perayaan hari ulang tahun sebuah organisasi di Ospia itu. Dan itu ya, dan itu dihadiri oleh presiden. Presiden Madiun. Dihadiri oleh presiden. Iya, itu peristiwa itu terjadi kira-kira bulan Maret 1930. Berarti 2 tahun setelah ini ya, setelah Sumpah Pemuda itu ya. Dari peristiwa itu ya, satu anak dikeluarkan. Oh, provokator ya, provokator dikeluarkan. Dia itu namanya saya lupa ya. Dia dikeluarkan, dia orang Bandung. Dia bersekolah di Madiun. Dia dikeluarkan, ketika dia keluar, dia ditemukan mengajar di taman siswa di Bandung sana. Ya, ketika dia ditemukan oleh pemerintah kolonial bahwa dia mengajar di taman siswa, akhirnya dia diskors menjadi guru. Karena apa? Tidak punya sertifikat guru. Karena sekolah partikuler itu kan nggak ada sertifikat guru ya. Kalau dia ingin mengajar bisa gitu ya, kayak gitu. Dan ada juga beberapa orang yang diskors selama 2 minggu. Nggak boleh sekolah itu? Nggak boleh sekolah selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu itu pula dia para pemuda-pemuda yang kena imbas dari peristiwa itu banyak dibantu oleh seorang pemuda yang bernama Raden Mas Tumenggung Suryo. Sekarang kita kenal sebagai Gubernur Suryo. Itu karena Gubernur Suryo kan juga lulusan Ospia kan. Itu. Nah, jadi beliau juga kan dia kan pamannya itu kan Bupati Madiun. Ya. Itu ya, Bupati Madiun ya. Ronggo Kusmin itu. Itu. Ya dari situ ya dia membackup anak-anak yang diskors itu. Itu. Dan dari situlah pemerintah kolonial melakukan penyelidikan terhadap orang-orang itu ya. Orang-orang kenapa kok bisa melakukan perlawanan ya Pak. Melakukan pembelotan ya. Dan ternyata mereka selama ini selain dia bersekolah di Ospia, dia juga melakukan diskusi dengan orang-orang Budi Utomo Afdeling Madiun. Diskusi itu dilakukan di luar rumah ya, di luar sekolah di luar sekolah. Itu. Nah,
pemerintah kolonial ternyata apa ya, tidak menyadari ya bahwa yang dia pikirkan Budi Utomo itu sudah mulai ini ya, mulai melembek ya. Ternyata ada anggota-anggota Budi Utomo yang masih radikal seperti itu di Madiun, dan itu berdampak pada nasionalisme kaum muda ya. Tambah lagi Osvia itu juga banyak siswanya yang tergabung dalam Young Java itu. Young Java. Jadi pada sekitar tahun 1920 Young Java Madiun dibentuk. Ada 125 anggota yang mayoritas itu anggotanya dari orang-orang Osvia. Itu. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwasanya proses nasionalisasi di Osvia, di kalangan pemuda-pemuda yang ada di Madiun itu sebenarnya mulai terbangun ya. Meletupnya ketika pasca Sumpah Pemuda itu. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan mereka ingin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan mereka ingin menuntut pada pemerintah kolonial untuk merdeka seperti itu.